netizen tuh nangkep bahwa, ih gue baru kali ini lihat Chinese tapi bahasa Sunda, kerupuk jadi mahal ya. Itu gimana nih kita mau komit nggak? Kalau buat Sebentar, jangan terlalu cepat. Heeh. Berapa orang grup WhatsApp-nya? Berlima. Berlima. Heeh. Smash kan 7. Selamat datang di Pots Kuy. Masih bersama saya Boris Bokir. Para sobat Kuy, gimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu, tidak seperti saya yang sedang bindeng ini. Karena memang sedang ramai diperbincangkan udara-udara di ibu kota ini seperti di ibu tiri. Jahat banget udaranya. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang akhir-akhir ini sedang berkarir dan berkarya terus-menerus tanpa henti. Ini dia Rafael. Halo. Dulu itu jujur sering sekali melihat Rafael di Bandung di Bobber. Oh iya benar. Sekarang si Bisma kan di situ juga. Ya, Bisma dengan di bawah asuhan Kakak Theo ya. Betul. Kakak Theo di situ juga. Kadang sering lihat senior kita dalam dunia radio si Decil. Betul, Decil, Buni. Buni, terus ada juga sedikit-sedikit Kang Mo Sidik. Oh iya, nyanyi. Ya, itu orang-orang di balik Smash kala itu ya. Betul. Itu berarti tahun 2000, Pak, kalau nongkrong berarti 2010, 2011 lah. 2010, 2011. Tapi Smash itu terbentuk 2010. 10. Sangat ramai sekali diperbincangkan di kampus saya tercinta. Video klip mereka yang top shot itu. Yang mereka di bawah semua gini bertujuh. Ramai sekali diperbincangkan. Ramai di Cibir juga ya. Kalau boleh jujur iya. Terbukti dari video klipnya banyak yang dislike daripada yang lain. Oh iya? Iya. Segitunya? Asli? Tapi gak apa-apa kan. Oh gak apa-apa. Tapi kan pada akhirnya dijawab dengan tour, dengan show-nya Smash yang digilai banget gitu. Dan akhir-akhir ini Rafael muncul. Mau tidak mau orang suka tidak suka dengan seblak Rafael. Iya. Walaupun ya banyak netizen ya. Masih syukur jualan seblak ya daripada jualan narkoba. Betul. Iya kan ya. Betul orang tuh kadang-kadang netizen tuh suka, ngapain? Iya masih bener yang dilakuin ini bener gitu. Ya sekarang mah ya udahlah. Yang jelek-jelek komentarnya gak usah dibaca lah. Udah pasti mau kita posting apa juga pasti ada yang komen gak enak gitu. Kenapa sih? Apa salahnya dia mau bikin seblak, mau bikin triplek kayak ya biarin aja. Iya. Sekarang juga lagi rame lagi nih katanya seblak mau jadi warisan negara apa sih? Warisan negara tak berbenda atau apa gitu. Aslina. Terus tapi jadi itu menanggapi orang kayak sekarang tuh mengasosiasikan seblak ini jadi punya atau identik dengan Rafael gitu. Iya banyak yang bilang kayak gitu karena di timeline beritanya juga foto gua yang ada di situ. Gak apa-apa itu bagus. Ya sebenarnya gak apa-apa cuma banyak komen-komenannya tuh yang kayak ngapain sih seblak kan makanan gak sehat gitu. Terus maksudnya kan makanan juga banyak yang gak sehat juga. Seblak itu adalah sebuah terobosan warga-warga Jawa Barat khususnya Sunda. Ya benar. Kerupuk terjadi. Ya benar. Kerupuk tidak matang sempurna. Betul. Aduh diapain ini ya sayang kalau dibuang gitu kan. Jadi dikaryakan gitu. Tapi Rafael kan setahu saya sih Rafael orang Garut ya gak sih? Orang Garut. Betul kan ya? Betul. Dan mohon maaf nih ya, bukan mohon maaf, salah satu kelebihan orang Sunda adalah memang ibu-ibunya itu memiliki waktu yang lumayan banyak di dapur untuk berkreasi. Betul. Jadi kalau kalian ke Garut, ke Bandung, pokoknya Jawa Barat itu tidak pernah ada putusnya mengenai cemilan. Betul. Selalu menghadirkan terobosan-terobosan baru. Peracian tuh turunannya banyak banget tuh keluarga Aci. Ada keluarga Aci ya? Citul, ada Cipak, ada Cipeng, Cilung, Cilor. Cimol. Wah banyak aja pokoknya. Iya. Cimol, ya. Cireng aja bisa dijadiin berapa macam gitu ya, berapa macam gitu. Itulah dia orang Sunda tuh gitu. Memang kalau dia di Garut sendiri kan kita sering lihat food blogger. Akhir-akhir ini kan banyak yang mulai mendatangi Garut. Betul. Kan udah ke Bandung, udah bosan mungkin di Bandung, jalan lagi ke Garut. Ternyata di Garut pun banyak UMKM. Banyak. Dan juga mengenai si seblak ini pada akhirnya, lo mengamini, jadi ya udahlah dinikmatin aja, dienjoykan saja gitu. Ya udah dinikmatin aja. Karena menurut gue juga kayak ini bisa mengangkat daerah gue juga gitu sebagai orang Sunda. Dan pertama tuh waktu itu reviewnya gak pakai bahasa Sunda. Cuman ke belakang kayak kan ngobrol sama Ade selalu kalau sehari-hari sama keluarga tuh bahasa Sunda. Jadi gak sengaja tuh di video tuh jadi bahasa Sundanya lumayan banyak. Lekoh. Iya lumayan lekoh dan netizen tuh
nangkep bahwa gue baru kali ini lihat Chinese tapi bahasa Sunda gitu kayak. Atuh ulin ke Maranatha, Cen. Cici Ya. gua tes ya. Cici gua tes. Benar cici gua tes. Tapi ya. kemarin koko gua mah tekitus ya. Tuh kamu kuliah di Unpar, di Maranatha Nah, ya. Kamu banyak. datang ya, main ke SMA Aloysius, ke Saint Angela, ke BPK Penabur ya. Kayak gitu dah rata-rata mah. Iya cuma banyak yang kalau di sosial media paling banyak yang tahu tuh Chinese, Jawa, Medok, Surabaya. Oke, gitu. Surabayaan lah gitu ya. Surabayaan. Jadi dari situ teh kepikiran ya udahlah nggak apa-apa. Malah lebih enak kalau ngobrol Sunda tuh kayak lebih gua banget gitu. Cuman ya repotnya ya kan nggak semua followers ngerti bahasa Sunda Betul. gitu. Jadi ya udah sekarang repot ngeditnya translate sendiri. Berarti itu yang dulu kan banyak orang kaget nih. Ini adalah bukti ternyata waktu itu branding image-nya jalan ketika Smash. Kalau gua sih kan tahu Iya. Bisma, Rangga, apa ini mah rata-rata dan lain-lainnya itu kan orang-orang Bandung gitu. Iya. Kalau yang berarti ternyata berjalan ketika itu memang nggak boleh keluar Sundanya waktu branding waktu itu. Sebenarnya kalau dibilang nggak boleh, nggak juga karena memang ada si Reza juga itu harus dikuatin memang Sundanya banget, rapper Sunda gitu. Jadi kayak masih ada logat-logat Sundanya gitu. Iya, personanya gitu, karakternya. Cuman ya gimana ya, kalau gua kan ngelihatnya kalau boyband tuh langsung ke Korea gitu pasti kan kayak keren banget. Iya. Jangan kelihatan Jangan kayak dibubuhkan, jangan dihancurin gitu dong. Udah keren tapi dengan cina gitunya gitu kayak harus tetap harus swag gitu ya. Gitu. Harus tetap swag gitu. Jadi udah dari mindsetnya sini nggak kepikiran juga sebenarnya dibilang nggak boleh bahasa Sunda juga enggak. Tapi ternyata di kemudian hari lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman yang Sunda. Karena lebih nyaman yang ini ya. Yang Sunda iya. Ya lebih nyaman yang ini ya. Bener karena kalau ketemu orang Sunda di Jakarta gitu ya, itu seneng banget gitu. Kurang maneh gitu kan kalau sama teman-teman. Siapa itulah ulah gitu anjing gitu ya kan. Berarti sekarang ini Rafael menemukan persona dia yang bukan sebenar-benar ya, yang paling top tier maksudnya paling nyamannya gue ini nih, gue kayak gue sekarang ini nih gitu. Makanya kemarin juga kayak gimana nih keluar dari zona nyaman, malah ini juga zona nyaman gue tuh ini gitu. Jadi ya seneng aja lah sekarang. Seneng aja sekarang ya menambah persona lagi kan. Betul. Chinese tapi Sunda gitu. Itu harap dipopulerkan Cici Gua Tes ya. Cici Gua Tes ya. Banyak orang belum tahu mengenai hal itu ya. Bener banget. Bener pisan. Iya bener lah, saya kan kuliah di Unpar ya. Kalau main ke ekonomi ke Gedung 9 kan gitu. Cici Gua Tes ya. Cici Gua Tes ya kemarin dari Singapura sih ya. Iya. Tapi gue tuh sebel sama koko gua. Iya bener. Itu rata-rata seperti itu. Nah, kalau ngobrol-ngobrol dengan Rafael ini ingatnya jadi makanan terus ya. Jadi ngebayangin makanan. Untung aja aku ini sudah memesan KFC Hot Chili Combo 1 untuk lunch kita, untuk makan siang kita ini. Ada apa aja? Ini ada 1 hot chili chicken, ada 1 nasi, dan juga ada 1 coconut mango float. Saya coba dulu makanannya ini. Saya pakai hand sanitizer. Kita coba dulu ya. Guys, belum kering nih. Masih basah, kebanyakan kayaknya. Langsung aja para sobatku kita coba ini. Lala. Masih panas. Kita coba ya. Jadi para sobatku ya, nikmatnya pedas dari ayam KFC ini, dengan bumbu pedas marinasinya ini, yang meresap sampai ke tulang-tulangnya ini, ditambah dengan taburan chili flake tadi kami bisa lihat sendiri ya. Kita minum dulu coconut mango float ini ya. Waduh, lega rasanya.
pedasnya ini bisa langsung hilang dengan manisnya soft ice cream yang bercampur dengan air kelapa dan juga mango bubble tadi yang meletus-meletus di mulut. Yang bisa memadamkannya ini hanya coconut mango floatnya KFC ini. Aduh, oke Sobat Kuy, langsung aja kalian beli di KFC Store terdekat atau melalui aplikasi KFC Ku. Tapi kan itu ternyata kemarin seblak itu mungkin bisa dibilang, kalau aku bilang melihatnya ya, keberuntungan di tengah ladang paceklik mengenai si seblak ini ya kan lagi paceklik kan mungkin ya kalau menurut gua. Sampai pada akhirnya sekarang ternyata Smash comeback lagi. Iya. Ya apa ya, sebenarnya kemarin tuh kalau seblak sendiri tuh lahirnya tuh setelah Smash comeback juga di tahun 2020 setelah ya sebelum pandemik. Nah kalau yang lahir di masa pandemi itu ada bakso aci, memang jualan bakso aci pada saat itu gitu. Jadi kalau si seblak ini memang lahirnya setelah si Smash aktif lagi gitu, bukan. Dan aktif itu pun Smash kan banyak panggung-panggung reuni untuk Smash kan? Betul, pas lagi sebelum. Bukannya cuma show-show sedikit, enggak banyak loh. Banyak loh. Iya, tapi kan kepotong pandemi waktu itu. Jadi waktu itu kan sempat ada bukan reuni lah, comeback lagi 2020 awal sebelum pandemi itu yang featuring bareng Om Leo. Di situ. Saya nonton. Nah, tapi saya mabuk. Jadi gak sadar. Ada di Synchronize berarti itu tuh. Belum ada pesta pora tuh. Betul. Synchronize tuh. Iya, itu kamu karaoke bersama Om Leo kan. Yang Om Leo featuring semua kan. Betul. Dari situ baru keidean. Oh ya kita kolaborasi kali sama si Om Leo ini. Bikin single. Udah naik. Jadwal sama Om Leo juga udah banyak tuh. Tiba-tiba pandemi. Gitu. Tapi ketika kalian mengiyakan ajakan Om Leo untuk tampil di panggung Synchronize yang mana ya dengan label, maksudnya ini panggung maksudnya brand festival musik indie atau musik lokal pure Indonesia, kalian sempat ada kita diterima apa enggak ya atau takut apa enggak ya gitu. Pasti. Jadi ceritanya gini, waktu di Synchronize itu tuh kita tuh mau jadi kayak mystery guest waktu itu. Dan memang iya. Kan Om Leo berkaraoke doang tapi tadinya, segmennya. Iya, tapi tadinya tuh memang benar-benar mau ada mystery guest kayak yang tahun sebelumnya Rhoma Irama kan. Ini tahun ini tuh Smash, cuman ternyata over durasi atau kayak gimana Smashnya nggak jadi. Nah tiba-tiba si Om Leo ini jadi malaikat. Udahlah sama gua aja, ayo kalau mau manggung. Tadinya mau ada sesi sendiri Smash. Ada sesi sendiri Smash. Cuman karena memang akhirnya dibatalin, jadi Om Leo tuh bilang ya udahlah sini sama gua aja yuk. Kita karaokean seru-seruan gitu. Nah kita juga yang aduh gimana ya ini. Nanti bakal di baledogan gak ya pas lagi nyanyi. Dilemparin gak ya. Gitu. Karena kan itu ya festival itu identik dengan ya walaupun semua jenis musik ada, dari musik yang paling keras sampai musik yang paling jazz, yang paling pun ada, cuman ya belum tentu siap dengan kehadiran boy band kan gitu. Makanya waktu itu gimana ya. Tapi ya udahlah cobain aja gitu. Tapi ternyata semuanya nyanyi. Cenut tuh semuanya ikutan. Semuanya cenut. Gitu. Yang nonton mereka tuh segmen waktu ada di panggungnya Om Leo itu di panggung paling gedenya kalau gak salah paling gede. Panggung utama kayaknya mungkin ada kali ya. 5.000 orang lebih kali ada yang nonton di stage itu. Ada. Yang ikut cenut. Ada melihat Bisma dengan sebegitu. Wow Bisma, saya sudah lama tidak lihat kamu se-energetik ini. Iya benar. Iya waktu itu ya, dan itu menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Apakah itu ada maksudnya ada menjadi salah satu backbone untuk ya udah deh kita mau sekalian bikin comeback lagi dengan sampai bikin video klip, sampai kita mau kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lainnya dalam bikin video klip. Iya itu dia, makanya sampai sekarang pun juga karena kita tuh pengen merayakan 1 dekadenya Smash. Karena waktu itu kan kepotong pandemi, jadi kita gak bisa bikin acara apa-apa. Jadi kita tuh punya agenda dimana kita bakal berkolaborasi dengan musisi-musisi. Pertamanya waktu itu sama Om Leo. Terus nanti ada agenda yang sekarang kan sama MS sama Atsi Entertainer juga gitu. Itu di video klip yang baru. Di video klip yang baru gitu. Nanti pun juga kedepannya pengen kolaborasi sama siapa. Jadi kan X10 kan. Jadi kita ujung-ujungnya pengen punya album dimana yang kita merayakan 1 dekadenya Smash ini. Berkaitan dengan X. Kenapa nih X? Karena kamu bilang X tadi saya jadi kepikiran. Susah gak nih ngumpulin anggota-anggota Smashnya ini? Ya berkaitan karena kan udah kepotong pandemi, ada apa, yang satu sibuk ngiklan, main film, yang satu ada sibuk di mana gitu. Kamu juga sibuk untuk seblak dan bakso aci, sibuk gak?
Susah nggak? Sibuk nggak? Dibilang susah, ya susah-susah gampang lah. Karena mereka punya personal manager masing-masing. Jadi yang repotnya mereka, personal manajernya. Jadi kalau kita tahu masuk jadwal aja gitu. Cuma memang kita sebelum comeback pun juga kita ngobrol dulu intern berlima gitu. Gimana nih kita mau komit nggak? Kalau Sebentar, jangan terlalu cepat. Berapa orang grup WhatsApp-nya? Berlima. Smash kan 7. Iya betul. 2 lagi siapa nih yang gak di-invite? Yang tidak willing untuk bergabung lagi siapa? Yang mengundurkan diri atau? Iya kan memang Morgan dari tahun 2013 memang sudah Oke, Morgan. official nggak ada di Hai Smash. saudara kembarku. Hey. Sama-sama 25 Mei. Oh sama. Iya sama-sama 25 Mei ya saudara kembarku. Iya. Morgan. Terus kalau Rangga dia mengutus Rangga Dewa Mula. Rangga Dewa Mula katanya temannya kan? Rangga Dewa Mula. Hey, FH Unpar 2006. Hai Anda. Naonan maneh terbalik deui. Hey. Oh dia enggak ikut gabung lagi. Dia enggak ikut gabung waktu Oke. tahun berapa ya? 2019 lah. 2019 dia akhirnya memutuskan karena memang katanya ada kegiatan untuk sendirinya juga yang solonya project untuk maksudnya untuk dia sendiri. Jadi takutnya bentrokan, jadinya takutnya nggak enak gitu. Ya, jadi udah berlima sekarang nih. Berlima sekarang. Berarti kalau berlima ini istilahnya berarti dengan bukan sistem maksudnya dengan analogi teori cangkul lah gitu. Cangkulan kedua ini akan lebih dalam. Lebih ikrip lagi berarti berlima ini. Tapi memang yang dirasain kayak gitu sih. Sekarang lebih kayak apa-apa tuh lebih, kalau dulu abis manggung pulang ke kamar masing-masing. Tapi kalau sekarang tuh ngumpul di satu kamar untuk ngobrol gitu, evaluasi. Kan sekarang udah makin dewasa semuanya. Jadi kayak semuanya tuh, dan kita pun juga manajemen dipegang sendiri juga, dipegang berlima gitu. Kita cuma punya creative director. Jadi apa-apa emang kita yang harus mikir. Berarti juga. sekarang itu udah tidak ada gabung label lagi? Gak ada. Kita sendiri, jalan sendiri semuanya. Gitu makanya riweuh gitu. Riweuh tapi kan riweuh seneng. Iya riweuh seneng karena ngurusin perusahaan sendiri. Iya kan? Jadi ini mah ya perusahaan gue, masa kalau bukan gue siapa lagi yang ngurus gitu. Betul. Mulai dari semuanya segala-galanya, publicist mau apapun itu, marketingnya mau PR-nya mau apa semua sekarang by ya Smash. Ya Smash. Jadi kita punya fungsinya masing-masing lah gitu. Nanti kalau misalnya bagian ngehubungin orang yang digital siapa gitu. Ngehubungin orang yang ininya siapa gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas aja. Gitu. Berarti udah bikin PT sendiri lah sekarang gitu ya. Ya boleh dibilang lah gitu. Nah tapi kan itu setelah sekarang berjalan. Ketika kemarin pertama kali ngumpulin. Ada perasaan canggung gak dengan setelah kesibukan masing-masing dan apa, terus kumpul lah yang 5 ini, kayak ada atau langsung tune in langsung, adeng mana aja lu gitu. Sebenarnya kita memang gak pernah bareng tuh kerja doang. Tapi kalau ngobrol di grup WhatsApp juga kita aktif ngobrol, mau ada apa tuh ngobrol. Karena sebelum comeback sama Om Leo ini tuh kita tuh yang kayak mikir ini guys sayang banget nih Smash kalau misalnya nggak bikin apa-apa gitu. Karena waktu itu vakum berapa lama ya, lumayan 3-4 tahun lah kalau nggak salah. Nggak ngapa-ngapain tuh si Smashnya. Jadi kita masing-masing sama kegiatan sendiri. Jadi kadang-kadang gue yang suka barudak gimana nih Smash sayang banget kalau nggak ini. Ya tapi kita nggak tahu nih mau kan label udah nggak ada gitu. Jadi ya udah akhirnya dari situ. Kalau canggung pas ketemu mah enggak, karena kita kan berapa tahun ya barengan, satu apartemen malah barengan, jadi kita nggak pernah canggung lah. Tapi kalau mungkin ya yang lupa-lupa lah nyanyi gimana, terus udah kayak nggak biasa ngedance gitu-gitu, nah itu yang kendalanya. Itu kendala. Ternyata ada kekakuan itu harus dilemesin lagi. Harus dilemesin lagi. Bayangin 4 tahun gak ngedance coba. Biasanya unggal poe setiap hari gitu maksudnya. Jadi badan tuh muscle memorinya udah oke untuk ngedance. Nah kalau ini berarti. Ya makanya kita harus bener-bener merhatiin lagi nih si lagu ini koreonya gimana. Terus apalagi kan waktu itu formasi bertujuh. Sekarang berlima harus bikin formasi baru gitu. Di situ doang. Berarti kalau sekarang berlima nih. Bisa dibilang El Capitano-nya siapa nih berlima nih dalam posisi yang 5 ini? Frontman-nya atau leadernya atau mungkin? Sebenarnya kalau dibilang leader dari dulu juga nggak ada. Cuman sekarang tuh anak-anak tuh lebih kayak
lebih mercayain ke gua sih kayak, "Cok, ayo dong tolong gimana ini keputusannya kayak gimana?" gitu. Mungkin karena paling tua di sana ya. Jadi Saya nggak apa ada mengarah ke sana. Sungguh cingsum tapi cingdem. tapi memang Eueuh. emang gitu Oh emang kenyataan gitu. anak ya. Emang paling tua jadi tiap ada apa-apa tuh selalu, "Cok ini gimana ya? Cok ini gimana ya?" gitu. Tapi ujung-ujungnya mah rembukan bareng lagi. Rembukan bareng Keputusan mah lagi. keputusan bersama lah Home base gitu. berarti Bandung? Atau Eee, sudah Jakarta? yang Tetap Jakarta? berempat di Bandung, nah aku doang yang di Jakarta. Jadi harus ngelehan sekarang mah biasanya kalau latihan ke Jakarta semuanya. Oke. Kalau sekarang mah saya yang harus ke Ke Bandung. Bandung karena mengingat kayaknya daripada 4 ini ke Jakarta Iya, gitu. kosnya lebih banyak kan. Iya, lebih baik 4 ke Jakarta ini kalau manggung aja lah. Kalau latihan di Bandung aja Iya lah, kayaknya iya iya. apa-apa lebih oke harganya ya kalau Iya. apa-apa di Bandung. Sewa studio, sewa apa kayak lebih Betul. oke di Bandung. Berarti itu berjalan cukup oke berarti brand si Seblak. Mamang ya Rafael Seblak. Iya, sekarang tuh Seblak Rafael iya. Seblak. Rafael Seblak kayak ngatain ya. Ah, Rafael Seblak lu gitu. Tapi memang sekarang begitu, kemana-mana ya biasanya yang nanya teh, Smash kapan bikin lagu baru lagi? Sekarang mah nggak ada Enggak, yang sekarang nanya gitu. nanyanya apa? Sekarang nanya gimana nih kerupuk susah banget tahu nyarinya aku tuh, kerupuk jadi mahal ya. Aku udah nyobain nih resep seblaknya enak banget gitu. Jadi semuanya tentang seblak. Padahal yang terkenal Juragan Aci itu orang Tasik harusnya ya. Gitu ya. Bukan orang Garut. Garut tuh ya strawberry, Heeh. Garut tuh Iya, iya, peyem, peyem, domba, dodol. domba, dodol tuh. Iya. Jadinya seblak sekarang mah Di gitu. Garut sendiri ada buka store gak? Offline store? Ada akhirnya ada karena kemarin banyak permintaan juga orang Garut gitu. Ini gimana ya masa di Garut sendiri nggak ada? Karena kan kebetulan gue punya kedai geprek di Garut. Ya udahlah di situ aja ditambahin menu baru gitu. Oh, dan oke. Oke, ade gue sampai kewalahan tuh sampai tambah lagi pegawai. Alhamdulillah. Gitu ya, alhamdulillah rezeki Ada si aja seblak. rezekinya ya kalau lagi Ya. dibully orang mah ya. Bener. Benar kan? Tergantung gimana kita menyikapi bulian itu. Betul, setuju. Menjadi sakit hati, cuek, atau menjadi ya nggak apa-apa ya Allah biarkan ini jadi penggugur dosa saya dan penambah rezeki Iya, saya kan iya, gitu. iya, iya. Si bully-bulian Bener, itu bener. ya lumayan menambahin omset gitu kan. Lumayan banget malah sekarang. Sehari yang asalnya berapa jadi berapa sekarang yang datang orang? Nah kemarin tuh sebelum si seblak ini naik, si geprek Rafaelnya tuh udah lumayan sepi pisan, sepi Oke. banget gitu dan akhirnya Ya dengan udah. momentum geprek-geprekan itulah kan. Udah karena udah banyak juga kan geprek Oke. di Garut. Nah ternyata setelah seblak ini akhirnya rembukan sama Ade, udahlah buka aja. Seblak kan gampang gitu masaknya di situ. Kalau nggak bisa sharing sama dapur geprek, di bawah aja buka lagi dapur gitu. Kalian punya? Ya maksudnya tapi kan itu produksiannya beda lah gitu. Maksudnya tetap pembukaannya ada 2 juga. Ya udah si Oke. seblaknya di bawah, tapi ya bisa makan di situ juga. Ternyata ya tambah rame juga gepreknya pada Ya karena akan ada juga yang ke gepreknya betul, gitu. tadinya ada yang nggak tahu, oh ternyata Rafael punya ayam geprek juga karena ya mau beli si seblak. Seblak itu. Berarti adik yang in charge di sana? Adek ya sama suaminya, adek sama suami. Di sana. Oh gitu. Halus dong. Halo, Sebagai semuanya keluarga, daripada nge-hire orang lain orang luar, Iya, lebih baik ya keluarga lah. Ya makanya sekarang juga si seblak kemasan ini nggak bisa produksi yang skala besar kan kalau kita masukin pabrik bisa yang mau 10.000 juga sehari bisa. Nah karena ini memang usaha UMKM keluarga gitu jadi sehari tuh paling banyak bisa cuma ngeluarin 700 bungkus gitu untuk online gitu. Tapi kalau untuk yang di dine in di sana juga lumayan tuh keteteran juga sehari tuh bisa awal-awal tuh bisa 3 bal kerupuk gede gini habis gitu. Belum Bal itu satuan untuk yang plastik kerupuk yang segede karung Iya, goni buat yang- masuk orang ya. Iya. Nah, siapa tahu orang nggak tahu bal-balan itu seperti apa Benar, gitu. Iya gitu. Oh gitu. Dan dengar-dengar juga Rafael ini merupakan salah satu tulang punggung keluarga besar ya. Keluarga besar. Iya Iya. juga nggak? Iya karena memang sekarang nyokap juga masih tanggungan ke gua. Terus ade juga ada 4. Nah makanya kenapa bukain ayam geprek ini juga buat bukain usaha buat ade yang cewek gitu. Karena kan sekarang udah punya anak 2, udah mulai sekolah ya akhirnya dibukain dan sekarang puji Tuhannya ada seblak, ada penambahan Ya sok lagi. atuh, masa Heeh. udah diginikan ya yang lanjutin Gitu, atuh. aku mah cuma tinggal promosi sok silakan Iya, yang iya. jalanin mah Kebetulan ada kelebihan di bidang bisa promosi gampang iya gitu. gitu dan adik-adik yang lain juga masih pada kuliah gitu. Papa juga di Belitung. Ya bekerja tapi kan maksudnya pasti suka ada pengeluaran yang tak terduga. Kela, sebentar. Mm. Rafael anak pertama? Anak pertama. Aduh, yang
Yang sabar ya. Yang sabar ya. Anak pertama juga? Enggak, bungsu saya. Oh Kan iya. kebagian CF nak. Yang panen 1, 2, 3, 4, kosong. Oh monyok. Kosong yang keempat gitu. Oh gitu pertama. Ya, Berarti pertama. ya harus mengayomi adik-adik. Betul. Mohon maaf, berarti bisa dibilang terkena generasi sandwich. Mohon maaf Ya, sekali. atas bawah Ya, ya. atas bawah ya. Atas bawah kita nggak tega lihat ya bawah. Aduh harus dikasih jalan ini. Akunya kapan gitu. Ya tapi nggak tahu ya, memang dari kecil tuh memang deket banget sama keluarga gitu. Sekarang hubungan adik kakak pun juga emang sedekat itu gitu. Jadinya. Mungkin waktu dulu remaja SMP SMA musuh-musuhan iya kali ya. Ya namanya anak kecil lah ya. Berantem gitu. Kalau sekarang ternyata lebih dekat lagi daripada itu. Sekarang mah deket, hampir tiap hari juga ngobrol sama adik gitu. Terus maksudnya adik juga yang cowok sering bantuin kalau misalnya ada kerjaan atau apa gitu. Jadi memang nggak tahu ya, salah satu tujuan utamanya nyari duit ya buat keluarga. Karena kan belum berkeluarga juga gitu. Apalagi sekarang ada punya ponakan gitu, ponakan yang kecil-kecil. Karena memang dari dulu pun juga ditanamkan sama orang tua tuh jangan pernah clash lah sama adik kakak, sama keluarga harus rukun-rukun gitu. Jadi memang sekarang juga ya tujuan nyari duit ya pengen apa ya, pengennya utamanya buat keluarga dulu gitu. Nah tapi dari tadi menyebutkan ada 2 variabel yang sangat gimana ya, bisa menjadi malaikat banget tapi bisa menjadi iblis banget. Kenapa tuh? Variabel keluarga dan uang. Ini bisa jadi gara-gara uang ini bisa jadi nggak keluarga nih. Jadi berantem ya. Jadi berantem. Ya ini Rafael sebagai seorang kakak tertua, kakak pertama gitu kan. Bagaimana rasanya mengayomi adik-adik apalagi mengenai keuangan. Kan kita sudah banyak dengar cerita ada keluarga anu gara-gara masalah duit jadinya nggak teguran, bahkan dia kayak nggak dianggap ke keluarga lah gitu. Ya tapi puji Tuhannya nggak kayak gitu ya. Adik-adik aku tuh kayak maksudnya ikut aja, dan kalau kayak kemarin misalnya omset lagi nggak terlalu bagus gitu. Jadi gue nggak ambil bagian gue gitu, ya udah sok atuh, karena kan kebutuhan adik gue juga lebih banyak, dia udah berkeluarga, udah punya anak 2 gitu. Jadi ya udah sok bagian kakak bawa aja gitu. Jadi kita udah yang benar-benar nggak ada istilah jangan ribut gara-gara uang, iya. Cuman kayak untuk masalah uang lebih disantaikan aja lah gitu. Maksudnya ya kita saling bantu aja gitu. Ya, salah satu ability atau skill yang dikasih buat anak pertama adalah ngelehan. Ngelehan, iya benar, harus sering banyak ngelehan. Udah tuh, jangan kan si Ade belum jajan. Iya. Ya, enggak. Iya jajan. gitu. Ya enggak apa-apa, aku mah nanti aja, aku mah jajan gitu. Ya enggak usah si Ade aja dulu. Iya benar, setuju. Jadi makanya itu untuk meminimalisir gesekan-gesekan itu ya. Iya makanya jadi ya udahlah, si mama juga udah ngewanti-wanti banget, udahlah maksudnya saling bantulah sama adik. Saling bantu yang akur-akur lah yang gitu ya. Akur gitu. Berarti proyeknya terdekat untuk si warung seblaknya atau warung gepreknya dengan si Smash, ada apa lagi nih terdekatnya? Kalau Smash mungkin sekarang lagi mau promo-promo single baru aja. Ada beberapa termasuk agenda. ini? Yang mana? Termasuk kedatangan sekarang ini? Oh kedatangan sekarang. Kalau sekarang sendiri aja ya kan. Kalau promo Smash harus ada 5. Oh iya oke, ada ikhlas oke nya promokan Smash sorangan. Oke. Lain gitu. Bukan kan dibahas tadi. Iya. Ya. Iya. Jangan lupa nonton gitu. Alah siapa lebihkan kalamu. Rada ikhlas. Aduh aja gua sendiri nih opat mah di Bandung weh katanya. Nggak apa-apa lah. Langsung gitu ya. Langsung. Hak kekayaan intelektual? Udah. Maksudnya brand si Rafaelnya ini loh gitu. Oh brand Rafael. Bukan mau mengeksklusifkan si seblak punya kamu, orang lain gak boleh bikin seblak. Nah kalau seblak Rafael itu nggak dipatenin karena kenapa? Karena gue pikir kayak semua warung seblak, gue membolehkan banget untuk menambahkan menu seblak Rafael gitu. Seblak coet, seblak viral, seblak Rafael, seblak Mama Rafael. Lah, gitu. Sok mangga gitu kan. Karena dari kemarin pun juga yang bikin gue happy selain konten gue naik ini dan gue akhirnya bisa dinotis lagi sama anak-anak sekarang, sama ibu-ibu gitu ya. Nah yang bikin gue happy tuh ya karena komenan-komenan banyak banget UMKM yang terbantu oleh si seblak ini gitu. Bahkan ada yang lagi bingung pengen bisnis buka makanan apa, kedai makanan apa. Akhirnya mereka bikin seblak dan bener-bener tuh namanya tuh seblak Rafael. Gak apa-apa sok silakan Oke, gitu. gak masalah ya. Karena selama jadi berkat lah buat mereka juga. Amin. Bener si budak pertama ya. Ya udah. Ngelehana ting-tingen.
Kalau begitu, Kakak Rafael, terima kasih sudah datang ke Kang Potskuy. Boris. Sami-sami. Mudah-mudahan seblak Rafaelnya berjalan terus. Amin. Meningkatkan ya, jadi berkat juga buat UMKM lainnya yang Ya, dalam ya. bidang seblak juga ya. Jadi Ya. mereka bergelora lagi gitu. Iya. Seblak dan kerupuk. Pabrik kerupuk juga banyak juga yang bilang terima kasih karena jadi laku. Karena bukannya, udah orang Bandung mah makan tuh harus gandeng. Ya. Harus berisik. Harus ada Berisiknya dengan kerupuk. Gitu, harus kerupuk gitu. Dan untuk video klip boy band Ya, boy band Smash. dengan judul Boy Band Smash juga mudah-mudahan cepat 1 juta. Amin. Biar kamu giveaway 100 seblak. Kakak Rafael, thank Ya, you. Thank you, sehat selalu, Tuhan berkati. Amin. Buat teman-teman Sobat Kuy, dan terima kasih telah menonton episode kali ini. Dan kalian semoga juga bisa kalian juga semoga bisa dapat mesen seblaknya Rafael dan cobain seblaknya Rafael juga. Dan jangan lupa sambil makan seblak sambil lihat video klipnya Smash yang judulnya Boy Band. Akhir kata saya Boris Bokir dan bintang tamu saya Ya, Rafael Tan. mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Dadah.